Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini akan kita mulai perkuliahan kita. Jadi sebelum kita masuk ke bahasan pokok, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem informasi manajemen atau yang kita singkat dengan sebutan SIM, ya. Oke. Pertama-tama kita mulai dari apa itu sistem informasi farmasi. Jadi sistem ini adalah sebuah sistem yang diorganisir untuk pengumpulan, pengolahan, pelaporan, dan penggunaan informasi untuk pengambilan keputusan. Informasi diperoleh dari pengumpulan dokumen atau catatan farmasi. Nah, di sini dokumen atau catatan farmasi bisa berupa resep, ya, rekam medik, buku monitoring pasien. Jadi yang ada terdapat catatan obat-obat di situ, ya. Terus mungkin kartu stok, ya, atau lain-lain. Oke. Salah satu penerapan sistem informasi farmasi adalah menggunakan sistem informasi manajemen yang nanti akan kita pelajari, ya. Sistem informasi manajemen atau SIM merupakan sistem informasi pencatatan obat atau perbekalan farmasi, mungkin alkes, ya, yang ada di apotek, ya. Sistem informasi manajemen atau SIM ini dari pencatatan, ya, mulai dari penerimaan, ya, dari penerimaan seperti obat-obat yang kita terima atau alat-alat kesehatan yang kita terima, kita catat di SIM. Terus pencatatan di gudang obat dan penjualan ke pasien, itu semua, ya, terekam dalam database di SIM ini, sehingga stock of name dapat dilakukan secara otomatis. Terus mempermudah kita mengecek inventaris atau stock of name di apotek, ya. Oke, selanjutnya, ya. Di sini ada perbandingan antara apotek yang menggunakan SIM dan tidak. Jadi, apotek dengan SIM atau menggunakan SIM membutuhkan waktu yang lebih singkat dalam melayani transaksi pembayaran, ya. Jadi, karena SIM ini itu dapat menghitung secara otomatis. Jadi, misalkan ada pasien datang, ya, membeli paracetamol, terus membeli antasid, kita langsung input di SIM tersebut, ya. Jadi sudah keluar harganya langsung. Berbeda dengan apotek tanpa SIM. Jadi membutuhkan waktu yang lebih lama dalam melayani transaksi pembayaran. Karena harus dihitung terlebih dahulu, ya, menggunakan kalkulator misal, ya. Jadi memerlukan waktu yang lebih lama. Jadi mungkin buka-buka dulu, ya, buka-buka harga obat berapa sih gitu. Kalau yang menggunakan SIM kan sudah terinclude, ya, di sistem tersebut gitu. Terus yang kedua, ya, apotek dengan menggunakan SIM. Jadi pemantauan inventory atau stok obat yang ada dapat dilakukan lebih cepat. Jadi kan misalkan ada yang mau beli obat, ya, misalkan ranitidin atau cetirizine misal. Nah, kita cek di SIM, ya, di sistem itu langsung terdapat stoknya berapa. Beda lagi dengan apotek tanpa SIM. Nah, kalau apotek tanpa SIM kita harus ke belakang dulu, mungkin ngecek ada obatnya enggak, ya, gitu. Oh, kosong, keluar baru kosong gitu. Jadi memerlukan waktu yang lebih lama dalam pemantauan inventory atau stok obat. Yang terakhir, ya, apotek dengan SIM, pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran. Maksudnya apa sih di sini? Jadi misalkan, ya, kita akan
memesan suatu obat. Jadi yang slow moving itu kita tahu di SIM itu dengan cepat ya. Slow moving, obat yang slow moving itu apa? Mungkin CTM mungkin ya. Terus yang pas respon lagi uh, fast moving, sorry. Fast moving di sini misalkan paracetamol, antacid mungkin ya. Itu apa, jadi kita lebih cepat menentukan keputusan untuk memesan suatu obat gitu. Kalau apotek tanpa SIM itu memakan waktu dalam pengambilan keputusan. Kita harus istilahnya membuka dokumen-dokumen ya. Sebenarnya yang paling banyak dipesan apa sih, mungkin seperti itu. Jadi kita harus membuka kembali data-data yang ada sehingga pekerjaan itu eh, menjadi kurang efektif gitu. Jadi ada kemungkinan juga ada data-data yang hilang seperti itu. Mungkin ini cukup ya. Eh, Barangkali ada yang ditanyakan, silakan tulis komentar di bawah ya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang tutorial bagaimana kita login sama memasukkan atau menginput obat ke dalam sistem informasi manajemen atau SIM setelah ini ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.